Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Nita Yuliana Putri selaku guru pelajaran Simkomdik dan siswa-siswi kelas 10 SMK Al-Karimia Sumeneb. Pagi ini kita bertemu pembelajaran di virtual melalui Webex Meeting untuk pelajaran Simkomdik kelas 10 SMK Al-Karimia Sumeneb. Selanjutnya dipersilakan kepada Ibu Nita Yuliana Putri untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pada sehat dan mengikuti program jauh. Untuk hari ini kita akan membahas tentang cyberbullying dan cyberharassment. Untuk hari ini kita akan belajar tentang cyberbullying dan cyberharassment. Tentunya kalian sering mendengar untuk ajakan stop cyberbullying atau stop bullying. Ada apa dengan bullying dan cyberbullying sehingga harus dihentikan? Untuk itu kita akan mempelajarinya. Sebelumnya kita harus tahu apa itu bullying, yang biasanya kita sebut dengan intimidasi. Bullying di lingkungan sekolah adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan. Ketidakseimbangan kekuatan ini perilakunya mencakup seperti membuat ancaman, menyebarkan informasi palsu, menyerang seseorang secara fisik atau verbal, dan mengucilkan seseorang dalam kelompok. Yang biasanya dilakukan oleh senior kepada juniornya atau orang yang mengaku lebih kuat pada orang yang lebih lemah. Sedangkan cyberbullying adalah segala hal yang berbentuk kekerasan yang dialami oleh warga digital melalui dunia internet. Cyberharassment adalah sebuah cara menggunakan daring untuk menyebabkan kerugian lain seperti kecemasan, tekanan, atau bahasa psikologis. Next, Pak. Apa saja jenis bullying? Jenis bullying di sini ada 3. Yang pertama bullying verbal, di mana biasanya bullying verbal ini dilakukan secara menggunakan kata-kata atau menggunakan ucapan-ucapan yang kurang baik, seperti memberikan panggilan nama yang tidak pantas, mengomentari dengan kata yang tidak pantas, mengejek atau mengancam. Untuk bullying sosial di sini meliputi meninggalkan seseorang di lingkungan di wilayah umum atau di tempat umum, mengajak atau menghasut untuk tidak berteman dengan seseorang, menyebarkan rumor tentang seseorang, dan memalukan seseorang di depan umum. Untuk bullying fisik, di sini meliputi penendangan, mendorong, atau sesuatu kekerasan yang melibatkan kontak fisik. Next. Cyberbullying di sini mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama materi. Materi di sini biasanya berupa foto, gambar, atau video yang kurang pantas, di mana dapat didistribusikan secara worldwide dan seringkali tidak bisa dihilangkan. Mungkin di sini kita biasa sebut dengan rekam jejak digital, di mana rekam jejak digital itu akan susah untuk dihilangkan. Yang kedua, karakteristik untuk cyberbullying biasanya menggunakan anonim. Jadi si pelaku biasanya menggunakan anonim atau nama palsu, atau bahkan
Contohnya di media sosial, biasanya pelaku menggunakan fake account atau akun palsu. Yang ketiga, karakteristiknya adalah waktu, di mana artinya cyberbullying tidak mengenal waktu. Bahkan cyberbullying pun juga tidak mengenal tempat. Pelaku cyberbullying biasa mempunyai motivasi yang beragam, seperti karena alasan marah, ingin balas dendam, frustasi, ingin mencari perhatian, atau ada juga yang melakukannya hanya dengan alasan iseng, ingin bercanda. Dengan mengenal cyberbullying di sini, kita sebagai warga digital sadar agar tidak terlibat dalam kejahatan cyberbullying. Next, Pak David. Next. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE, di mana efek jerah pada pelaku dan pelaku yang sudah melakukan cyberbullying akan dituntut secara pidana lebih dari 5 tahun. Kesimpulannya, kita sebagai warga digital diharapkan untuk bijak dalam dunia digital, diharapkan bijak dalam menggunakan teknologi. Dunia maya dan dunia digital mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan negatif. Jadi, gunakanlah teknologi dengan baik dan benar. Pikirkan dampaknya sebelum menyebarkan sesuatu ke dunia. Contohnya, kalian mendapat informasi mana asal-usul berita tersebut, kalian jangan dengan gampang memforward atau meneruskan berita tersebut kepada orang lain. Ya, tersebut. Jadi kalian harus lebih teliti lagi. Memperhatikan lagi sumber Nur Aisyah dan Fitul Ain. Siti Nur Aisyah, Siti Quratul Aini, kameranya dibuka dulu. Untuk di screenshot. Siti Quratul Aini, kameranya.
Anak-anak, Siti Nur Aisyah, Siti Koryatul Aini, minta tolong dibuka kameranya. Mau di absen, Nak? Karena udah Baik, demikianlah siswa-siswi kelas 10 pembelajaran virtual Webex meeting pada pelajaran Simkomdik kelas 10 sudah berakhir. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.